Tuhan benar-benar menunjukkan keagungannya dengan menciptakan alam seindah ini. Selamat siang, Raden Kamandaka. Aku mengantarkan saudaraku, Bidadari Biru, yang sangat mencintaimu. Silakan kencan. Kita akan lihat-lihat pemandangan di sini. Iya, kami tidak akan mengganggu kalian. Kamandaka, aku mencintaimu. Aku ingin kita menikah. Tidak mungkin, Biru. Mustahil untuk kita jadi suami istri. Aku manusia, dan kamu bidadari. Itu bukan jawaban yang aku harapkan. Aku ingin kamu jadi suamiku. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin jadi suamimu. Biru, Biru. Biru, kembalikan kalungku. Tidak. Aku tidak akan mengembalikan kalung ini. Aku tahu nyawamu ada di dalam kalung cendana ini. Kalau kalung ini aku pakai, maka kamu akan mati. Aku akan mengembalikan kalung ini kalau kamu bersedia menjadi suamiku. Sekarang bagaimana, Kamandaka? Kamu jangan memaksaku. Aku tidak mencintaimu. Baiklah. Kalau begitu sekarang kamu akan mati. Biru, tolong Biru. Biru. Tenang saja, setiap jam 12 malam aku akan melepas kalung ini. Maka kamu akan hidup kembali. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir sampai kamu bersedia menjadi suamiku. Mas, kami benar-benar gak rela nguburin Mas. Kami terlalu mencintai dan menyayangi Mas. Karena itu kami ingin selalu Mas ada di sini. Berbaringlah dengan tenang, Mas. Kami sengaja membuat bangunan ini untuk tempat peristirahatan Mas Kamandaka. Semoga Mas senang dengan bangunan ini. Sedih anakku. Setiap hari ibu dan adik-adikmu pasti akan mengunjungimu ke sini. Bapak sangat kehilangan kamu, Nak. Bapak ingin sekali melihat kamu menikah. Tapi nggak mungkin. Kau pergi untuk selama-lamanya. Pergilah yang jauh dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi.
Karena kita nggak mau ada orang pembawa sial dan juga maling di rumah ini. Heh, kamu bisa balik lagi ke sini kalau kamu bisa nikah dengan Raden Kamandaka, anak bangsawan Ningrat yang kaya dan baik hati itu. Ngerti gak kamu? Kalau kamu sudah nikah sama Raden Kamandaka, jangan lupa ya untuk undang kami berdua. Tapi nggak usah repot-repot. Kamu cukup siapin aja 4 buah kursi lapuk buat kita. Dan 2 kursi yang mewah untuk mbak kamu yang paling kamu sayang. Dan kalau perlu, kursinya kamu hiasi dengan batu permata. Ya, dah, selamat jalan putri cantik. Dah. Putri. Putri, maafin Mbak ya. Tadi Mbak nggak bisa ngebelain kamu. Iya Mbak. Gak apa-apa. Mbak cuma bisa ngasih ini bekal makanan untuk di perjalanan kamu. Gak usah Mbak, terima kasih banyak. Ambillah Putri. Kamu kan akan melewati hutan. Kamu butuh makanan ini. Kamu makan secukupnya. Sampai nanti kamu menemukan tempat tinggal dan makanan. Ya. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak. Putri, kamu jaga diri ya. Mbak, Putri minta doanya ya. Permisi. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia impian. Di manakah kau berada? Bawalah aku ke sana, ke sana, ke sana. Kan, itu pasti anak kerjaan kamu. Iya, dia mati kalau kalung cendananya itu kamu pakai. Kembalikan kalungku. Aku tidak akan mengembalikan kalung ini sebelum kamu bersedia menjadi suami. Sampai kapan? Aku tidak akan pernah mau menjadi suamimu. Cepat kembalikan kalungku. Aku ingin tahu berapa lama kamu sanggup bertahan. Udah yuk, kita tinggalin aja. Sepertinya dia masih keras kepala. Dunia hayalan, dunia impian. Raksasa. Ternyata di hutan ini ada raksasa.
celakku masih ada? Masih, Tuan. Aku menjaga celak milikmu siang dan malam. Loge, apa bedak sapronku masih banyak? Masih Tuan, jangan khawatir. Pokoknya saya selalu setia menjaga bedak sapron milik Tuan. Perlu kalian ketahui, bedak dan celakku akan aku jadikan mas kawin untuk istriku nanti. Awas, jangan sampai habis sebelum aku menikah nanti. Raksasa itu bisa membunuh dan memakanku kalau dilihat aku. Tapi biar saja. Tuh aku hidup sebatang kara. Gak ada lagi yang peduli sama aku. Aku gak punya tempat tinggal. Aku gak punya teman. Apalagi saudara. Kalau sampai raksasa itu mau memakan aku, makanlah. Aku rela. Makanan aku tinggal sedikit. Berarti aku harus menyimpan makanan ini sampai aku menemukan makanan kembali. Hai saudara perempuanku. Saudaraku, aku sangat lapar. Berilah aku sedikit makananmu. Kucing, makanan aku tinggal sedikit. Dan ini pun udah kering. Kalau aku kasih ke kamu, nanti aku akan kelaparan. Tapi kalau aku kasih makanan ini ke kamu, apa yang akan kamu kasih ke aku sebagai penggantinya? Aku punya celak milik raksasa majikanku. Aku akan memberimu. Tunggu ya, aku akan mengambilnya. Ya. Saudaraku, ini aku menukar makananmu dengan celak. Tunggu sebentar ya. Ini. Mbak, aku minta nasinya dong sedikit. Aku juga sangat lapar nih. Boleh, tapi aku juga minta kamu menukarnya dengan sesuatu. Gimana? Ini Mbak, aku sudah bawa bedak. Ambillah. Ya. Ini. Terima kasih Mbak, kamu baik sekali. Ketahuilah, bedak dan celak itu nanti akan berguna dan menolong kehidupanmu. Benar saudaraku, celak itu bukan sembarang celak. Celak itu bisa membuatmu melihat apapun yang kau inginkan. Benarkah? Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya. Aku akan menggunakannya kalau suatu saat nanti aku memerlukannya. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu, aku mau melanjutkan perjalanan aku dulu. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Hati-hati ya Mbak di jalan. Hati-hati ya saudaraku. Sampai jumpa.
manusia, pasti dagingmu sangat lezat. Karena kau masih muda, kulitmu pun bersih, pasti dagingmu sangat manis. Hei, mau kemana? Lepasin aku! Nanti malam aku akan makan daging manusia yang lezat dan manis. Lepaskan aku! Wah, gawat. Teman kita itu tertangkap. Kita bisa ketahuan dong kalau kita sudah memberikan celak dan berak safon pada teman kita itu. Aduh, gimana nih? Kita bisa habis dimakan kalau ketahuan. Oke, Bose, jaga anak manusia ini. Nanti malam aku mau makan yang enak dan besar. Makan daging manusia. Aku mau pergi cari bumbu dulu. Awas, jangan sampai lepas ya. Baik, jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Benar, kami akan menjaganya. Awas, kalau sampai lepas, aku makan kalian. Percayalah Tuan, kalau manusia itu sampai lari, aku akan mengejarnya dan dia akan aku gigit kakinya. Bagus! Saudaraku, cepat kamu pergi dari sini sebelum raksasa itu kembali. Enggak, aku nggak akan pergi dari sini. Nanti kalian dimarahi. Bukannya kalian ditugaskan untuk menjaga aku di sini. Benar Mbak, tapi kami sudah bosan sama raksasa itu. Dia itu pelit dan gak pernah memikirkan kami. Benar saudaraku, kami berdua sering dibiarkan kelaparan. Itu sebabnya kami sampai minta nasi padamu. Sekarang cepat kamu pergi dari sini. Iya, cepat sebelum dia kembali. Daging manusia itu kalau dicampur dengan bumbu daun-daunan ini pasti akan tambah lezat. Dan dagingnya akan awet selama 3 hari. Aku kenyang. Kenyang. Aku nggak akan pergi. Nanti kalian dimakan sama raksasa itu. Aku mau pergi. Kalau kita bisa pergi sama-sama. Baiklah. Bos, kita harus cepet-cepet lari. Raksasa itu udah mau pulang. Ayo. Hei! Mau kemana kalian? Berani-beraninya kalian membohongin aku. Awas! Kalau ketangkap nanti, ku makan kau. Kurang makan enak. Jadi, awas!
Udah Mbak, di sini kita aman. Raksasa itu nggak bakal menemukan kita. Terus kita mau bagaimana? Udah, kalian pergi aja. Biarin aku di sini sendiri. Aku udah lelah. Aku udah gak kuat lagi. Ya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya, Pus. Selamat tinggal sahabatku. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dunia hayalan, dunia impian. Ternyata dia udah meninggal. Tapi kenapa gak dikubur? Enggak. Dia belum meninggal. Dia seperti orang lagi tidur. Enggak. Enggak mungkin dia mati. Siapa ya perempuan cantik itu? Mukanya sedih banget. Iya ya. Jangan-jangan dia pacarnya Kamandaka. Kasian ya dia. Pasti dia sangat kehilangan Kamandaka. Dia tampan sekali. Kalau dia masih hidup, pasti banyak perempuan yang jatuh cinta kepadanya. Kayaknya kita harus ngomong sama Biru. Biru nggak mungkin mendapatkan Kamandaka. Pasti dia pacarnya. Pantes aja Kamandaka nggak mau sama Biru. Yaudah yuk. Biru, aku sudah ke peristirahatan Kamandaka. Tapi aku heran, kok ada perempuan cantik ya di situ? Apa? Ada perempuan lain di peristirahatan Kamandaka? Iya Biru, wanita itu cantik banget. Pantesan aja Kamandaka nggak mau sama kamu. Mungkin aja wanita itu pacarnya. Gak mungkin Kamandaka punya pacar. Tapi aku lihat sendiri Biru. Mana mungkin ada perempuan cantik di sana kalau bukan pacarnya, ya kan? Malam-malam lagi. Kalian ini gimana sih? Kita ini kan bidadari. Mana ada perempuan yang lebih cantik dari kita? Aku sama sekali nggak khawatir. Karena nggak akan mungkin ada manusia yang lebih cantik dari aku. Aku yakin kalau kamu masih hidup, pasti kamu adalah orang yang baik. Wajahmu mengatakan semuanya. Apa aku udah mati? Nggak mungkin. Kau masih hidup. Kamu siapa? Aku gadis malang. Aku sedang kedinginan. Dan aku sedang kelaparan. Gadis ini cantik sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih.
Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sebenarnya kakak ipar aku udah mengusir aku dari rumah. Dan dengan sangat kejam, mereka menuduh aku kalau aku udah mengambil kalung emas milik kakak ipar aku. Dan mereka bilang, aku nggak akan boleh balik ke rumah sebelum aku menikahi Raden Kamandaka. Menikahi Raden Kamandaka? Kenapa? Aku juga nggak ngerti. Tapi yang pasti, mereka menawarkan hal yang nggak mungkin terjadi. Karena aku tahu, Raden Kamandaka itu anak bangsawan yang derajatnya sangat jauh lebih tinggi dibanding aku. Aku yakin kamu gadis baik. Dari tatapan matamu yang indah, aku tahu kamu gadis berhati bersih. Kamu bukan orang jahat yang suka mencuri. Pasti karena kakak iparmu yang jahat. Aku kedinginan. Aku takut mati. Aku kedinginan. Kamu tenang aja ya. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan ngerawat kamu. Ini. Itu kan Raden Kamandaka sama siapa? Malam-malam ada yang ziarah. Nggak tahu ya. Sudah, jangan diganggu. Kamu harus semangat. Aku antar ke rumah Patunggul. Pak Tunggul! Pak! Pak Tunggul! Cepet, Pak! Silakan masuk. Bu, tolong digantiin bajunya, kasih yang kedinginan. Baik, Den. Pak, iya, tolong siapin makanan. Kayak wanita itu kelaparan. Iya, Den. Makasih, Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Putri. Nama yang bagus. Saya Raden Kamandaka. Orang yang kamu ceritakan tadi. Kamu Raden Kamandaka. Maafkan saya, Raden. Saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Raden masih hidup. Karena selama ini saya dengar Raden sudah meninggal. Memang saya sudah meninggal. Tapi itu hanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Begitu malam, saya akan hidup kembali. Tapi hanya untuk beberapa jam. Keluarga Raden tahu semua. Dan kenapa Raden masih tinggal di makam itu? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kecuali Patunggul dan istrinya. Saya mau menceritakan ini sama keluarga saya. Tapi saya takut mereka sedih. Kamu lihat sendiri kan keadaan di sini. Saya juga melarang Patunggul dan istrinya untuk cerita sama mereka. Benar, Putri. Keluarga Raden Kamandaka tidak pernah tahu. Sebab mereka kesini hanya siang hari. Begitu saya sembuh nanti, saya akan merahasiakan ini semua. Putri. Ya. Setelah ini, kamu boleh tinggal di sini sampai keadaan kamu pulih. Terima kasih, Raden. Ayo makan. Moga, Nak. Monggo.
sih kamu? Kok mukanya cemberut gitu? Aku tahu. Dia pasti lagi mikirin Raden Kamandaka yang terus-terusan nolak nikah sama dia. Sudahlah Biru, lebih baik kamu cari laki-laki dari bangsa kita sendiri. Kamandaka itu kan manusia, jadi nggak mungkin nikah sama kamu. Kalau begini caranya kesabaran aku udah mulai habis. Sekarang, aku akan paksa dia untuk menikah denganmu. Pak Tunggul, Iya, Den. mulai besok, tolong siapkan makan malam untuk 2 orang di tempat ini. Iya, Den. Rawatlah Putri. Kalau saya sembuh nanti, saya akan menikahi dia. Baik, Den. Baik. Silakan, Den. Terima kasih. Saya sudah menunggu sejak tadi. Biasanya pagi-pagi, kok sekarang agak siang? Iya Pak, tadi sebelum dari sini kita nyari makanan kesukaan Mas Kamandaka dulu. Ya, monggo, monggo, monggo. Bu, perhatiin nggak? Mukanya Mas Kamandaka kayaknya beda ya, Bu. Iya, Bu. Kayak tersenyum. Masa sih? Kalian ini ada-ada aja. Iya ya. Kok Kamandaka kelihatan tersenyum? Bos, kamu ngapain kesini? Aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Kamu mau mengatakan apa? Sebentar lagi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu akan menikah dengan seorang laki-laki yang sangat baik. Benar apa yang kamu barusan katakan? Benar, saudaraku. Tapi kamu harus hati-hati ya, karena ada seorang bidadari yang menentangmu. Ada bidadari yang menentangku. Iya, tapi kamu tidak usah khawatir. Bidadari itu akan kalah dengan kekuatan cinta yang kamu miliki. Apa Putri masih tinggal di rumah Bapak? Masih, Raden. Dia sangat lemah. Dia perlu banyak istirahat. Mungkin karena dia habis menempuh perjalanan jauh. Kasihan dia, Den. Dia bingung tidak punya sanak saudara dan tempat tujuan. Dia sebatang kara. Kalau Putri mau, apakah Pak Tunggul bersedia menikahkan saya dengan dia? Raden mau menikahi gadis itu. Iya, Pak. Tapi tolong, Pak Tunggul bilang dulu sama dia. Apa dia mau menjadi istriku? Iya, Den. Enggak. Aku harus menikah dengan Kamandaka. Kamu jangan coba-coba menghalangi aku untuk menikah dengan Kamandaka ya, Mel. Firasat kami mengatakan kalau kamu akan kecewa. Sudahlah, lebih baik kamu hentikan semua permainan gila kamu. Kenapa kalian bukannya mendukung aku aja sih? Mau sampai kapan, Biru? Kami tidak ingin melakukan kejahatan sampai sesuai dengan keinginan kamu. Karena kamu egois. Egois? Bukan cuma egois, tapi kamu jahat.
Kamu tega telah menyiksa Raden Kamandaka dengan kematian sementara. Kamu telah mengacaukan hidupnya dia. Baiklah. Kalau kamu memang gak mau membantu aku lagi, nggak? Aku bisa melakukan semuanya sendirian kok. Sekarang, aku akan paksa Kamandaka untuk menikah denganku. Capek ya, Nak ya? Enggak, Bu. Sini. Taruh-taruhin ya. Nak Putri, Iya, Pak. sebenarnya saya berat untuk mengatakannya. Tapi ini mesti saya sampaikan. Bang mau bicara apa? Apa ada hubungan dengan saya? Bapak ini mau bicara apa sih? Raden Kamandaka ingin menikahimu. Apa kamu bersedia? Pak, aku ngeliat sendiri. Wajah Mas Kamandaka itu benar-benar beda dari biasanya. Iya, Pak. Mas Kamandaka kelihatannya senyum. Memangnya kalian melihat perbedaan itu? Mungkin cuma perasaan kalian aja. Enggak, Bu. Aku bener-bener ngerasain sendiri perbedaan wajah Mas Kamandaka tadi. Ya, mudah-mudahan kakakmu itu tengah merasakan kebahagiaan. Bapak benar-benar kangen sama kakakmu itu. Semoga mendapat kebahagiaan dan kesehatan. Semoga mendapat kedamaian. Raden Kamandaka dan Nak Putri. Sekarang kalian telah menjadi suami istri. Semoga percintaan kalian langgeng dan bahagia selamanya. Nak Putri, Ibu bersyukur sekali ada wanita yang mengerti keadaan Raden Kamandaka. Walaupun keadaan begini, tapi tetap menikah. Iya, Bu. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan laki-laki yang baik dan terhormat yang mau menikahi saya. Kamu beruntung menikah dengan Raden Kamandaka. Apa yang kamu harapkan dari perkawinan yang tidak wajar ini? Saya nggak mengharapkan apa-apa, Bu. Yang saya harapkan hanya kesembuhan Mas Kamandaka. Itu aja. Ternyata tidak salah Raden Kamandaka mencari istri. Walah, Pak. Batu aja kok yo dibersih tiap hari toh. Pak. Ini cuma batu, Pak. Wong saya tuh disuruh sama Pak Arya Guna. Pokoknya orang tidak boleh duduk di sini. Batu ini harus bersih. Piu. Tapi semenjak Den Kamandaka itu meninggal, tak perhatiin Pak Arya Guna itu nganeh ya, Pak ya? Bukan aneh.
Pak Arya Guna itu sangat sayang sekali sama Raden Kamandaka. Dulu Raden Kamandaka ini sering duduk-duduk di sini. Setelah meninggal, ya saya yang rawat batu ini. Sayang Pak ya, orang baik seperti Den Kamandaka itu kok ya cepet meninggalnya Pak ya? Yaudah, aku tak pamit dulu Pak ya. Monggo. 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 Aku benar-benar percaya kalau kamu adalah laki-laki baik. Semoga kita bisa hidup normal seperti layaknya suami istri. Di mana setiap kali kita bisa berbicara jika membutuhkan. Mas bangun, Mas. Ini waktunya Mas bangun. Buat, kamu udah dari tadi di sini. Enggak kok, Mas. Mungkin waktu jadi terasa lama karena aku udah gak sabar nunggu Mas bangun. Buat, tapi kamu gak bosen kan? Setiap hari kamu nemuin aku di sini. Sama sekali enggak, Mas. Malah aku merasa bahagia sekali bisa dekat sama Mas. Walaupun hanya 1 atau 2 jam. Tapi aku bahagia bisa menikah dengan Mas. Fut, sebenarnya aku pengen sekali memberikan kebahagiaan yang lebih sama kamu. Aku tahu waktu kita sedikit dan itu kurang. Mas, aku sering sekali membayangkan kalau kamu bisa hidup untuk selamanya. Dan kita bisa sama-sama setiap saat, Mas. Kamandaka, kesabaranku sudah habis. Aku sudah tidak bisa lagi menunggu kamu berubah pikiran. Bagaimana? Apa kamu tetap menolak untuk menjadi suamiku? Sampai kapanpun, aku tetap menolak menjadi suamimu. Apalagi sekarang aku sudah punya istri. Apa? Kamu sudah menikah? Kamu sudah benar-benar menentangku, Kamandaka. Wanita itu istri kamu, ha? Iya. Sekarang kembalikan kalungku. Aku ingin kembali hidup normal. Aku tidak akan mengembalikan kalung ini. Karena permainan belum berakhir. Mas! Mas! Bidadari, tolong kembalikan kalung itu. Saya mohon. Kamu meminta aku untuk mengembalikan kalung ini? Heh, perempuan bodoh. Cepat pergi dari sini. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu belum pergi dari sini, aku akan membunuhmu. Sudahlah Putri, tidak perlu menyesal. Kamu harus menerima kenyataan. Raden Kamandaka pasti sembuh. Kalau kalungnya itu bisa diambil. Gak mungkin bidadari itu mengembalikan kalung itu. Dan Mas Kamandaka gak mungkin bisa diselamatkan kalau kalung itu tidak dikembalikan.
kamu harus jaga kesehatan. Makan yang banyak. Kalau kamu ndak makan, kamu bisa sakit. Saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa tenang, Bu. Karena bidadari itu mengancam saya untuk membunuh saya. Kalau seandainya aja saya nggak pergi dari tempat ini. Ibu tahu, Nak. Makanya Bapak sama Raden Kamandaka terus berusaha untuk menangkapnya. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Saya takut kalau bidadari itu akan membunuh saya. Karena bidadari itu nggak bisa ditangkap, Ibu. Jangan takut, Nak Putri. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, kamu tidak boleh takut pada bangsa bidadari. Kamu harus berani menghadapi bidadari. Putrinya sudah mau makan. Putri tidak mau makan, Pak. Tapi Putri kelihatannya sedih sekali, Pak. Bu, dipaksa saja. Nanti kalau nggak mau makan, makin parah sakitnya. Sudah, Pak. Tapi tetap saja tidak mau. Maaf, Den. Sudah 2 hari dia tidak mau makan. Kesehatannya semakin buruk. Silakan, Den. Biar saya tunggu di luar. Makasih. Kamu sakit. Putri, kamu harus makan biar kamu cepat sembuh. Mas, kepalaku pusing. Perut aku mual, Mas. Kamu harus makan, ya. Aku suapin. Ada apa, Nak Putri? Hah? Kenapa, Nak? Ada apa? Ada apa? Ibu, badan saya terasa nggak enak. Perut saya mual. Pasti kamu hamil, Nak. Pak, Ibu yakin pasti hamil loh. Hamil? Iya. Gusti. Ibu yakin hamil. Terima kasih, Gusti. Saya hamil, Bu. Iya, Nak. Kamu hamil, Nak. Saya hamil. Iya. Kamu hamil? Berarti sebentar lagi aku akan jadi bapak. Tapi aku sedih. Karena aku nggak bisa menyembuhkan Mas. Aku benar-benar bingung. Kalau nanti anak kita lahir dan dia bertanya tentang Mas, aku harus jawab apa? Aku nggak tega, Mas. Melihat anak kita tumbuh di tempat yang sangat rahasia ini. Ditambah lagi, dia nggak bisa ngedapetin bapak yang bisa ngedidik dia seperti anak-anak yang lainnya. Dan dia hanya bisa ketemu Mas malam hari. Itu pun hanya sebentar. Mas, kita tergantung oleh bidadari yang mengambil kalung itu. Dan kita tidak bisa menangkap bidadari itu, Mas. Entah sampai kapan kita bisa bertahan dalam keadaan seperti ini, Mas. Keadaan yang aneh ini. Kamu benar-benar membuat aku kesal, Kamandaka. Kamu berani menentang aku. Baik, sekarang aku akan tunjukkan kekuatan. Agar kamu tahu kalau aku tidak bisa dilawan. Badai malam datanglah. Aku memintamu. Tunjukkan kekuatanmu. Bertiuplah di atas peristirahatan Kamandaka. Hancurkan tempat itu.
Aku sedang membuat badai di atas peristirahatan Kamandaka. Jangan, Biru. Kamu bisa membayangkan orang di sekitar tempat itu. Biarin saja. Aku nggak peduli. Biar mereka tahu kalau aku sedang marah. Kamu benar-benar egois, Biru. Hentikan. Aku tidak peduli. Biarkan saja orang-orang itu mati kena badai. Tidak biasanya ada badai sebesar ini. Pak, tunggu! Pak, cepat ke sini, Pak! Mas Kamandaka! Hei bidadari jahat, jangan kau lakukan lagi. Kalau berani, lawan aku. Kau tidak akan mungkin bisa melawanku, hei manusia. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Tapi tidak akan aku lakukan. Karena itu cuma akan membuatmu mati dengan enak. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Tunggu. Rini. Keluarga Raden Aryaguna datang. Oh alah, bagaimana ini Pak? Putri disembunyikan di dalam rumah. Injek. Yo. Istirahatnya di dalam aja ya nak ya. Yuk. Yuk, hati-hati. Muka Mas Kamandaka kok jadi berubah cemberut gitu sih, Bu? Nak, kenapa nak? Kelihatannya kamu gak bahagia. Apa yang terjadi, Tunggul? Kenapa anakku kelihatan susah begitu? Maaf, Den. Belakangan ini terjadi yang tidak menyenangkan di sini. Mungkin Raden Kamandaka mengerti, jadi dia ikut bersedih. Memangnya apa yang terjadi, Pak? Beberapa bulan yang lalu terjadi badai dan petir yang merusak alam di sekitar sini. Mungkin Raden Kamandaka mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di sekitar sini. Begitu banyak kisah tersimpan, betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Ayo makan dulu ya, Nak. Makan dulu dong, Nak Putri. Kamu itu harus sehat.
Apa kamu ini tidak kasihan sama anakmu? Dan kamu harus sembuh. Nih, lihat anakmu. Hah? Anakmu segini ganteng, gagah, percis Raden Kamandaka. Lihat tuh. Ya, makan ya. Kita harus merawat Putri dengan baik, Bu. Kita nggak boleh mengecewakan Raden Kamandaka. Aku sudah berusaha sebaik mungkin merawat Putri, Pak. Tapi Putri tidak sembuh-sembuh. Malah semakin hari keadaannya semakin mengkhawatirkan. Pak, apa sakitnya Putri ada hubungannya sama ancaman bidadari jahat itu? Oh, iya. Aku baru ingat ancaman bidadari jahat itu. Jangan-jangan Putri sakit lantaran diguna-guna oleh bidadari jahat itu. Gimana? Kamu bahagia punya anak dari Kamandaka? Oh, kamu pasti bahagia ya? Aku jamin kamu gak akan bisa bangun dari tempat tidur dan akan terus sakit selamanya. Bidadari, saya mohon. Jangan pernah menyiksa saya dan suami saya lagi. Tolong kembalikan suami saya. Dan tolong pergi jauh-jauh. Dan jangan pernah ganggu keluarga saya lagi. Lucu sekali. Dalam keadaan kamu yang udah sakit dan tak berdaya ini, kamu masih berani mengusir saya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ada apa nak Putri? Hah? Kenapa? Ada apa sih, Nak? Ini kenapa, Pak? Berdarah. Ada apa, Nak? Ada apa? Gimana ini, Pak? Bu, Bapak keluar dulu sebentar. Iya, Bu. Ada apa? Itulah akibatnya kalau berani menentangku. Istrimu itu pasti akan mati. Dia tidak akan mungkin bisa bertahan dari seranganku. Kamandaka, aku tidak bisa lama-lama. Sekarang bagaimana? Apa kamu sudah berubah pikiran? Dengar ya Bidadari Biru. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah berubah pikiran. Sekali tidak, selamanya tetap tidak. Sang laki-laki bodoh. Den, apa yang terjadi, Den? Den. Dunia hayalan, dunia impian. Berikan kekuatan padanya, Tuhan. Yang kuat ya, Nak. Bagaimana keadaan istriku? Saya sangat mengkhawatirkan, Den. Penyakitnya makin hari semakin parah. Apa Pak Tunggul nggak merawat dia dengan baik? Masalahnya di rumah saya hanya bisa merawat apa adanya. Mungkin itu yang membuat istri Raden tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Mungkin lebih baik istri Raden dirawat di rumah Raden sendiri. Keluarga Raden pasti bisa merawatnya. Kelihatannya
keadaan kamu semakin parah. Aku mau kamu datang ke rumah aku. Ibu dan saudaraku pasti bisa ngerawat kamu dengan baik. Kamu harus ke sana ya. Gimana aku bisa masuk ke rumah Mas kalau mereka belum mengenal aku? Duduk sini ya, Nak. Sini. Enak aja tuh perempuan naruh anaknya di atas batu Mas Kamandaka. Perempuan itu cantik sekali. Baru kali ini aku melihat perempuan secantik dia. Siapa ya dia? Siapa kalian? Kenapa kalian duduk di atas batu itu? Nama saya Putri, Mbak. Dan ini anak saya, Satria. Wajah anak kecil ini mirip sekali dengan Mas Kamandaka. Tapi kenapa kalian duduk di batu ini? Kalian tahu, batu ini nggak boleh didudukin. Apalagi sama orang yang belum kami kenal. Saya minta tolong. Saya lagi sakit. Dan saya nggak bisa merawat anak saya. Saya minta tolong, Mbak. Ibu! Ya? Kenapa, Nak? Bu, ada perempuan dan anak kecil. Dia duduk di atas batu datar Mas Kamandaka. Perempuan itu cantik sekali, Bu. Aku belum pernah ngeliat wanita secantik dia. Dan anak itu, dia mirip sekali dengan Mas Kamandaka, Bu. Masa sih? Siapa dia, Bu? Gak tahu. Ayo kita lihat aja yuk. Iya. Anak ini mirip Kamandaka, Bu. Cepat tolong mereka. Biar mereka tinggal bersama kita. Jangan, Pak. Siapa tahu dia cuma penipu yang mau berbuat jahat sama keluarga kita. Kalau dari wajahnya, Ibu yakin dia bukan penjahat. Namamu siapa? Putri, Bu. Dan ini anak saya, Satria. Pak, anak itu mirip sekali dengan Mas Kamandaka. Apa nggak lebih baik kalau Mbak Putri kita rawat? Soalnya dia kan lagi sakit. Terus bagaimana kalau dia tinggal di pavilion? Boleh. Kalian antar mereka ya. Nak, kamu mirip sekali sama bapak kamu. Mungkin mereka menerima kita di sini karena kamu mirip sama bapak kamu. Ya.
Kamandaka. Putri. Malam-malam begini kok mereka belum tidur ya? Ada siapa sih di rumah itu? Kok ada suara laki-laki? Mas, kenapa Mas tidak menemui keluarga Mas? Tidak, Put. Kamu harus merahasiakan ini semua. Aku nggak mau ada orang yang tahu. Ya. Ibu sering melihat kejanggalan di kamar itu. Lampunya selalu menyala sampai tengah malam. Kadang-kadang ibu juga suka dengar suara laki-laki tertawa dari sana. Aneh. Bener kan apa yang aku bilang? Mungkin perempuan itu memang benar-benar penipu. Buktinya, dia ngundang teman-temannya tanpa sepengetahuan kita. Pasti untuk berbuat jahat. Kita harus hati-hati, Bu. Mungkin aja perempuan itu memang benar-benar penjahat. Gini aja deh. Nanti malam, aku akan coba ngintip ke kamar untuk lihat siapa laki-laki itu. Bu, itu Kamandaka anak kita, Bu. Iya, Kamandaka. Ibu. Kamandaka. Dunia hayalan, dunia impian. Begitu ceritanya, Pak. Sampai sekarang, aku masih menolak permintaan bidadari jahat itu. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, aku akan meninggal. Tapi ketika malam hari, aku akan hidup lagi dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu kenapa kamu tidak terus terang, Nak? Aku nggak mau bapak, ibu, dan adik-adikku merasa makin sedih. Seharusnya Mas cerita sama kita. Jadi kita bisa nolong Mas. Gak ada yang bisa menolongku. Tidak ada yang bisa menangkap bidadari jahat itu. Hanya keajaiban yang bisa membantu. Mas, aku akan selalu berdoa untuk Mas. Sampai Mas bisa sembuh normal seperti dulu lagi. Lalu apa hubungan kamu dengan Putri? Dia istriku. Dan Satria adalah anakku. Jadi Mbak Putri ini kakak iparku. Kenapa Mbak nggak bilang kalau Mbak ini istri Mas Kamandaka? Aku yang melarangnya untuk cerita sama kalian. Aku mau mengucapkan terima kasih. Karena kalian berdua udah bisa menerima Putri dengan baik di sini. Aku udah kepalang tanggung, Merah. Aku akan membunuh perempuan yang menjadi istri Kamandaka itu. Tapi Biru, perempuan itu tidak bersalah. Aku tahu. Tapi gara-gara dia, Kamandaka jadi makin gak mau menjadi suami aku. Aku harus membunuhnya. Dan mulai sekarang, aku gak akan pernah melepas kalung itu lagi. Jadi Kamandaka akan terus mati untuk selama-lamanya. Sudah gila, Biru. Pikiran kamu bukan seperti pikiran bidadari lagi. Ibu. Ada apa? Bu, sudah 3 hari ini Mas Kamandaka belum pulang menengoki anaknya. Saya benar-benar khawatir, Bu. Saya takut terjadi apa-apa sama Mas Kamandaka. Benar begitu, Put? Pasti ada yang nggak beres.
Besok kita harus ke tempat peristirahatannya. Saya juga heran. Sudah 3 hari ini Raden Kamandaka tidak hidup kembali. Biasanya setiap jam 12 malam dia pasti hidup. Tidak ada yang membusuk. Semua utuh. Apa mungkin bidadari itu masih menggunakan kalung itu? Mungkin juga iya. Kita harus menangkap bidadari itu. Iya. Mas, kenapa kamu gak datang-datang? Aku kangen sama kamu, Mas. Kalau kamu ingin selamat, jauhi Kamandaka. Dia adalah calon suamiku. Harusnya kamu yang menjauhi Kamandaka. Karena dia suami saya. Kamu berani melawan aku, manusia bodoh? Kamu pikir saya takut sama kamu? Kamu gak mungkin bisa melawan aku, manusia. Kamu tidak akan mungkin bisa melawanku. Bangun, saudaraku. Bidadari itu sudah pergi. Pus, kamu ada di sini. Aku melihatmu bertarung melawan bidadari itu. Aku ingin sekali merebut kalung itu, Pus. Tapi bidadari itu sulit sekali untuk dikalahkan. Ada cara untuk mengalahkan dia. Benarkah? Pus, bagaimana caranya? Aku ingin sekali mengalahkan bidadari itu. Pakailah celak yang aku berikan kepadamu dulu. Dengan celak itu, kamu bisa melihat bidadari. Dan gunakan juga bedak saffron itu. Taburkan ke wajahnya. Bidadari itu pasti akan hilang kesaktiannya. Kamu harus hati-hati, nak. Nyawa taruhan kamu. Yang kamu hadapi ini bidadari jahat. Tidak apa-apa, Pak. Saya siap. Lebih baik saya mati dibanding saya harus melihat suami saya terbujur lemah seperti ini. Rupanya kamu udah benar-benar siap mati ya, perempuan bodoh. Kamu pikir
pikir aku akan menyerah? Aku nggak akan menyerah sebelum kamu menyerahkan kalung itu kepada aku. Lebih baik kamu berdoa, perempuan bodoh. Karena sebentar lagi kamu akan menemui ajalmu. Serahkan kalung itu. Kalau kamu mau selamat. Serahkan kalung itu. Kalau tidak, aku akan menaburkan beras saffron ini lagi sama kamu. Serahkan! Jangan ambil kalung ini. Serahkan! Jangan ambil kalung ini. Kembalikan! Jangan ambil. Mas Kamandaka. Putri, terima kasih ya. Akhirnya sekarang aku bisa kembali hidup normal. Dan aku bisa lihat matahari lagi. Selamat datang kembali anakku. Besok Bapak akan mengadakan pesta pernikahan kalian.